a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I'll be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. You said it's for freedom that I was set free. Now I walk in the victory that you won for me. And if on the journey there are walls that remain, I'll sing in the promise you're making a way. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Pemulihan. Selamat beribadah. Mari kita akan menyiapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang cerah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan boleh pimpin kami untuk kami boleh datang di tempat ini untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap hati kami, setiap pikiran kami. Biarlah kami boleh tertuju hanya kepada Engkau saja. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, jika masih ada saudara-saudara kami dalam perjalanan, kiranya Tuhan Kau pimpin dan sertai setiap langkah mereka, untuk mereka boleh sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Bawa kami untuk semakin lebih dekat kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan sungguh indah buat kami. Setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami membuat kami terkagum akan setiap rencana-Mu. Terkagum akan setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kegiatan kami, dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan seringkali lakukan yang tidak kami terfikirkan oleh kami. Dan biarlah itu boleh membuat kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan.
semakin mengimani bahwa sungguh Tuhan Kau Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh mengerti, Allah yang sungguh-sungguh maha besar dan maha kuasa dalam kehidupan kami. Dan tiada lain seperti Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Mari kita akan katakan, Kau sungguh indah tiada taranya ya Tuhan, sebab Engkau sungguh menakjubkan dalam kehidupan kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita akan lebih dalam lagi katakan, Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang memberkati kami, yang melimpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau kagum, kami terkagum-kagum sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan. Mari kita akan katakan lebih dalam, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
sembah dan puji kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Terima kasih ya Yesus. Kami mau serahkan saat ini Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berkarya, Engkau yang berkarya, Engkau yang beracara pada pagi hari ini. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat untuk datang ke hadirat Tuhan? Beri senyumnya dulu dong kanan kirinya. Ke kanan kiri katakan selamat beribadah, selamat datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akan pujikan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hari Yesus Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita akan katakan lagi, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akan datang sungguh-sungguh dengan senyum dan hati yang penuh dengan gembira. Biarlah setiap kita boleh merasakan sungguh-sungguh sukacita Tuhan. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak Ibu Saudara, benar-benar sungguh-sungguh merasakan sukacita Tuhan? Benar-benar merasakan ketika datang hatinya penuh dengan meluap-luap sukacita? Mari lambaikan tangan yang merasakan sukacita. Saya mau Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk menyanyikan refnya saja. Mari katakan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Tuhan. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas
semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita akan lebih semangat lagi, kita mau bangkit buat serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus adalah menara yang kuat. Mari kita akan katakan bangkit. Sungguh-sungguh nama yang di atas segalanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan menyiapkan saat ini setiap persembahan kita, setiap komitmen kita. Mari kita akan bawa ke hadirat Tuhan. Kita angkat-angkat tinggi-tinggi setiap persembahan, perpuluhan, dan komitmen kita saat ini. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami membawa setiap persembahan kami,
perpuluhan kami, komitmen kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang sungguh-sungguh meluap dengan damai sejahtera dan sukacita yang padamu ketika kami membawa persembahan kami. Dan biarlah ini Tuhan kiranya Engkau berkati, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, untuk pelayanan-Mu di tempat ini, khususnya untuk di daerah Tangerang Selatan di tempat ini ya Bapa. Kami mau serahkan saat ini Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan yang memberkati buat setiap pengelolaan keuangan ini. Kami mau serahkan saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Biarlah setiap kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita, biarlah kita boleh menjadi pancaran berkat. Biarlah setiap orang di sekitar kita boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan berkat yang dari Tuhan yang mengalir melalui kita. Dan biarlah kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Biarlah itu menjadi doa kita dan pujian kita pada hari ini. Jadikan kami pancaran berkat-Mu Tuhan dan pancaran terang-Mu. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupan-Mu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Sayang abangnya jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Kita pujikan refnya sekali lagi. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar
jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang telah memanggil kami, memberikan anugerah, memberikan kasih-Mu, dan saat ini Tuhan memberikan kami suatu perintah untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Karena Engkau lebih dulu memberkati kami, memberikan kasih-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, pujian ini terus mengingatkan kami dalam hidup kami. Kami sebentar ingin mendengarkan firman-Mu. Bila Roh Kudus menyatakan isi hati Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu pada hari ini. Kami memahami, bahkan kami melakukan firman ini, supaya kami benar-benar menjadi orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami belajar tema ini selama 1 bulan tentang kebebasan, kemerdekaan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Bapa, yang sebentar juga akan menuju ke tempat mereka untuk beribadah. Mereka ingin menyembah Tuhan dengan cara mereka. Tuhan berkati mereka, masih kanak-kanak. Mungkin mereka belum mengerti, tapi kami percaya inilah yang Tuhan perintahkan, supaya anak-anak datang kepada Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, berikan kemampuan mereka, berkati kedua orang tua mereka, berkati guru pembimbing saat ini yang menyolongnya. Bila mereka terus bertumbuh mengenal Tuhan, akan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami mendengarkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Shalom. Ada beberapa tamu yang hari hadir. Ada Mamah dari Ibu Aste, datang dari Manado. Oh ya, ada Ibu Imung ya, Imurwati, Ibu Murwati, maaf Ibu ya, Mas Daniel, selamat datang. Dan juga ada dedek kita Fresco yang hadir pada saat ini. Mungkin Fresco belum mengerti, pasti percaya Tuhan akan terus pertumbuhan sehingga suatu saat dia mengerti tentang apa yang saat ini. Saudara, pada saat ini bulan Agustus kita telah belajar selama bulan Juli yang lalu tentang Tuhan. Bapak Ibu, ada yang tidak sesuai dengan agenda Tuhan? Apakah sedang mengalami hal-hal yang itu benar-benar di luar agenda Tuhan, harus diubahkan? Saya percaya kalau kita belajar 1 bulan yang lalu, bulan Juli, kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Oh, langit dari bumi, inilah rancanganku dengan rancanganmu.
Dan banyak menyatakan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu secara keseluruhan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Kita akan belajar firman yang kita telah pelajari bulan yang lalu. Pada bulan ini temanya adalah kebebasan atau kemerdekaan. Sesuai dengan negara kita, bulan Agustus sedang merayakan hari kemerdekaan yang ke-78. Dan juga bersama dengan hari ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-50. GGBI lahir pada tanggal 12 Agustus 1973, jadi yang ke-50. Bapak Ibu bisa hadir, akan ada kebaktian syukur HUT GGBI yang ke-50 dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-78 yang diadakan pada tanggal 12 besok Sabtu di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Saudaraku, mari kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya mengharapkan setelah firman Tuhan disampaikan nanti kita bisa menjawab pertanyaan tema ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merdeka? Ada banyak orang yang merasa bangsa kita belum merdeka. Ada banyak alasan. Tapi kalau kita bertanya pada diri kita pribadi sebagai kehidupan pribadi seseorang, apakah kita sudah merdeka? Kita akan membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bapak Ibu nanti bisa membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 ya. Tapi saya akan membacakan hari ini satu ayat saja. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Mari mulai. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13, Rasul Paulus berkata, semua makan yang ada boleh kita makan. Semua boleh kita lakukan melalui tubuh kita. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20, Paulus mengatakan ada kebebasan memang. Kita bebas makan semuanya. Kita bebas menggunakan tubuh kita, melakukan apapun juga. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, tadi dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kita bebas makan apa saja, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, kita bisa melakukan apa saja dengan tubuh kita. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ini, kita diingatkan bahwa ada kebebasan. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan, tetapi juga ada sesuatu batasan-batasan dalam kita menjalani kehidupan. Kita boleh makan semuanya. Bapak Ibu boleh makan apa yang Bapak Ibu inginkan, yang mampu kita beli, kita boleh makan semuanya. Tapi dikatakan tidak semuanya berguna. Kita bisa menggunakan kebebasan untuk ngomong, bicara. Sekarang katanya banyak orang menuntut sekarang era demokratis, bisa ngomong.
bisa menyampaikan aspirasi apapun di negara demokrasi pada saat ini. Tapi kembali Paulus mengingatkan ada batasnya, tidak semuanya itu kita lakukan. Tidak semuanya berguna. Dan Paulus mengatakan, diriku tidak mau diperbudak, diperhamba oleh segala sesuatu. Jadi saudaraku, itu sebabnya dalam pengertian ini kita akan belajar bagaimana apa pengertian tentang merdeka dalam konteks firman Tuhan. Firman yang kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 12, Paulus mengatakan sebenarnya Paulus bebas melakukan apa saja. Paulus bebas makan apa saja. Paulus bebas berkata apa saja. Paulus bebas untuk berbuat apa saja. Paulus bebas apa saja. Tapi Paulus nggak melakukan itu. Kenapa, saudaraku? Ada dua alasan yang kita sampaikan dalam firman tadi. Yang pertama, karena tidak semuanya berguna. Jadi batasannya. Saya akhir-akhir ini mencoba untuk minum kopi. Dulu nggak bisa mual, tapi kemarin saya coba. Dan sudah 2 hari, enak juga minum kopi. Jadi saya minum. Walaupun nggak pakai gula. Saya dulu suka yang sifatnya apa ya saudara? Lemak-lemak itu. Lemak-lemak. Saya suka sekali. Tapi akhir-akhir ini setiap saya makan lemak, perut saya mual. Jadi nggak berguna. Dulu saya sangat senang dengan makanan yang rasanya manis, minuman yang manis. Wah, itu paling senang. Tapi sekarang ketika saya minum manis, perut saya sudah susah menerima. Nah, saya berkata, ya sekarang nggak berguna. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita melihat bahwa kemerdekaan itu bukan bebas. Memang pada prinsipnya kita bebas. Alasan kedua, Paulus berkata, segala sesuatu bebas kita lakukan, bebas saya lakukan. Paulus nggak melakukan itu, alasan kedua karena tidak mau diperhamba apapun. Kalau kita melakukan sesuatu yang itu tidak diperkenan Tuhan, berarti kita akan diperhamba oleh sesuatu itu. Jadi saudaraku, definisi tentang merdeka di sini, kalau kita boleh memberikan kesimpulan, merdeka berarti bukan bebas sebebas-bebasnya. Merdeka berarti harus ada yang mengendalikan. Harus ada yang mengontrol kehidupan kita. Saudara, kita bayangkan bagaimana kalau warga negara kita Indonesia bebas melakukan semuanya. Kita bayangkan coba. Pasti terjadi kegaduhan. Bagaimana jika setiap orang bebas menggunakan kendaraannya di jalan? Ugal-ugalan, siksa, kebut-kebutan. Kita bisa bayangkan jika kita semua bebas itu pasti sering terjadi kecelakaan. Itulah sebabnya dibatasi, memang bebas tapi dikendalikan, dikontrol oleh undang-undang lalu lintas. Jadi kalau kita melanggar undang-undang lalu lintas, ya kita kena pelanggaran, ditilang, ada bukti pelanggaran. Bebas kita menggunakan sosial media. Bebas kirim WA, bebas kirim SMS. Tetapi kalau ini dibebarkan bebas, pasti banyak masalah dalam komunikasi melalui sosial media. Ada cacian, ada penghinaan. Itu sebabnya dibatasi supaya semuanya
berjalan lancar di media sosial dibatasi, ada undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ada dulu seorang suami menempeleng istrinya, menendang istrinya, memukul istrinya. Dia berkata, ya ini istri-istri gua, buat apa? Ya ini istri saya. Mau saya apakan, ya nggak masalah. Menghajar anaknya dengan emosional. Dia berkata, ini anak saya, mau apakan. Tapi sekarang nggak bisa. Karena dibatasi. Ada undang-undang tentang keluarga, KDRT. Jadi walaupun itu istrinya sendiri, jika dihajar, dipukul, diperlakukan tidak wajar, ya terjerat undang-undang KDRT itu. Dan sebagainya, saudaraku, jadi tidak sesuatu yang bebas, jadi harus dikendalikan. Harus ada yang mengontrol kehidupan saya dan saudara. Nah, yang menjadi masalah, siapa yang mengontrol, saudaraku? Siapa yang mengontrol kehidupan saya dan saudara pada hari ini? Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, kita melihat paling enggak ada 3 yang mengontrol kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, harus dikontrol oleh Roh Allah. Dalam 2 Korintus pasal yang ke 3 ayat 17 sampai 18. Kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau hidup kita dikuasai Roh Allah, ya pasti Roh Allah melakukan sesuatu yang benar ya Tuhan, dikontrol. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, hidup kita harus dikontrol. Kalau nggak ada yang mengontrol di kita akan melakukan kejahatan. Kita akan melakukan sepak terbang yang membahayakan kita, membahayakan orang lain. Jikalau dalam diri kita nggak ada yang mengontrol. Jadi dikendalikan. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang percaya ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang mengontrol kita. Yang mengingatkan kita pada saat kita melanggar aturan-aturan termasuk aturan pemerintah. Roh Kudus mengingatkan kita pada saat kita melanggar firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan bahkan pada saat saudara dan saya melanggar peraturan-peraturan lalu lintas. Tuhan mengontrol hidup kita melalui roh yang ada dalam kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, izinkan Roh Allah mengontrol saudara. Mengontrol. 2 bulan yang lalu kita belajar bagaimana kita belajar mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana kita mulai belajar mentaati Roh Kudus. Itu yang mengontrol saudara. Itu yang membimbing saudara. Sehingga kebebasan kita, kebebasan dibatasi dengan kebenaran yang boleh kita lakukan. Dan yang kedua yang mengontrol kita adalah kebenaran. Kalau kita membuka dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32, dikatakan demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Perhatikan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu membebaskan kita dari dosa. Jadi kalau kita diatur di kebenaran itu, yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau kita diatur kebenaran, kita akan memikirkan apa yang boleh kita lakukan. Apa yang nggak boleh kita lakukan. Itu yang mengontrol kita, mengingatkan kita, akan mengendalikan kita. Sehingga hidup kita memang bebas melakukan apapun. Kita bebas berkata apapun, tetapi hendaknya kita dikontrol kebenaran itu. Saudaraku, mari kita akan merenungkan ini bahwa kebebasan berbicara, ya memang secara peraturan demokrasi bebas, tapi ada kontrol, ada ukuran, yaitu kebenaran itu. Sebatas kebenaran, sebatas itu benar-benar memuliakan Tuhan. Jadi kalau itu tidak memuliakan Tuhan, jangan kita lakukan. Walaupun Paulus berkata, aku boleh melakukan, saya boleh melakukan, tetapi saya nggak mau diperhamba. Semua halal, saya boleh makan semua. Tetapi apakah itu semua berguna? Jadi ada patokan, ada benang merah, ada batasan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan itu kehidupan semua itu disebabkan karena ada kontrol dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi yang mengontrol itu adalah kebenaran yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus adalah kebenaran. Yesus kebenaran. Jadi patokan kita, dasar ucapan kita, dasar perbuatan kita bebas. Tapi dasarnya, apakah itu sesuai dengan kebenaran Tuhan? Apakah itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Itu dasarnya. Jikalau itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, lakukan. Tetapi jikalau itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, jangan kita lakukan. Walaupun kita bebas melakukan sesuatu. Amin. Kita bebaslah. Memaki-maki bebas. Memaki-maki orang bebas. Bahkan memaki-maki presiden juga bebas katanya. Memaki-maki orang tua bebas. Sekarang terjadi bagaimana orang tua berani dengan gurunya. Karena kebebasan yang kebablasan. Jadi kebebasan ditafsirkan dengan begitu brutal, bebas. Jadi seperti hidup di hutan. Hidup di rimba, gak ada aturan. Ya kalau begitu apa bedanya saya dan saudara dengan hewan? Jadi ada kebebasan memang bebas, tapi ada aturan yang mengontrol. Yang pertama, Roh Allah mengontrol diri kita. Dan yang kedua, kebenaran yang mengontrol hidup kita. Dan yang ketiga yang mengontrol kita adalah kedewasaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar ini pada waktu kita dilahirkan, bayi ya seperti Prisco ya, ini bayi baru lahir 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah. Gak bisa mengontrol kandung kemihnya, benar? Gak bisa. Lah buktinya apa? Ya buktinya kalau pipis ya pipis saja. Gak bisa ngontrol kandung kemihnya, gak bisa. Tetapi akhirnya menjadi dewasa, berkembang, bertumbuh menjadi dewasa. Akhirnya mulai bisa mengontrol. Oh saya pengen pipis. Mulai bisa, karena mulai bertumbuh. Mulai dewasa, mulai berkembang. Jadi semakin dewasa kita harus bisa mengontrol hidup kita. Mengontrol emosi kita. Ya jangan sudah tua emosi masih tinggi saja. Ya umurnya tambah tua, tapi emosinya masih ada emosi, masih marah-marahan, masih kasar perbuatannya. Jadi semakin dewasa kita dikontrol. Kita akan belajar apa dewasa itu apa saudaraku. Dewasa itu bukan hanya bertambah usia, bukan. Tapi dewasa itu definisinya simple. Orang dewasa itu berani menanggung
berani mengambil tanggung jawab. Berani bertanggung jawab itu ukuran dewasa yang jelas. Itu sebabnya dalam pernikahan, undang-undang pernikahan, orang yang menikah adalah orang yang dewasa, yang berani mengambil tanggung jawab, yang berani bertanggung jawab. Dewasa berarti menyerahkan kebebasannya kepada pasangannya. Ya kan, kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, mungkin dulunya sebelum menikah dia pulang malam, tengah malam, bahkan tidur di temannya. Tapi setelah menikah nggak bisa lagi menyerahkan kebebasan itu, menyerahkan kemerdekaan itu. Sebagai bukti bahwa dia sudah mulai dewasa, mulai menyerahkan kebebasan itu, mulai mengendalikan, mulai dikurangi. Jadi kalau masih anak-anak inginnya bebas, nggak mau diatur, nggak mau aturan. Terus sebabnya saudaraku, kalau kita sudah mulai nggak mau diatur, nggak mau aturan pemerintah, nggak mau diatur oleh undang-undang lalu lintas, nggak mau pakai helm. Ada yang nggak pakai helm? Serobot sana, serobot sini di jalan siksak. Itu seperti kanak-kanak. Itu belum dewasa, belum bisa mengontrol, masih emosional. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang dewasa itu harus bisa mengontrol, menundukkan egonya. Mulai mengurangi, mulai membatasi kebebasan-kebebasan yang ada yang dimilikinya. Dan ciri orang dewasa juga tidak mudah terpengaruh. Dalam Markus pasal ke-8 ayat 11 sampai 21, saya ingin menolong bacakan bagi saudara. Dalam firman Tuhan Markus pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 21 dikatakan demikian. Ini agak panjang ya. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Maka sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang bertanya kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ayat 18. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti telah degil hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapakah bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapakah bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Saudaraku, di dalam sini perhatikan ada miskomunikasi, ada salah paham, ada kesalahpahaman antara apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya.
Murid-murid menangkap perkataan itu, ini mengenai masalah roti. Mereka nggak bawa roti. Mereka berpikir Yesus bicara mengenai roti. Tapi kalau kita melihat di sini, inti masalahnya Yesus berkata, waspada, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Ragi artinya pengaruh. Yesus mengingatkan hati-hati kepada pengaruh orang-orang Farisi. Hati-hati terhadap ajaran-ajaran orang Farisi. Itu ditekankan Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid berkata ini masalah roti. Ayat yang ke-17 tadi ditekankan dalam ayat 16 dan 17. Maka mereka berpikir dan seorang kepada yang lain. Itu dikatakan karena kita nggak mempunyai roti. Jadi salah fokus. Saya mau sampaikan kepada saudara, dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, jikalau kita kurang dewasa, kita mudah terpengaruh. Orang yang belum dewasa mudah terpengaruh. Ada temannya, anak-anak ya, temannya bawa mainan baru, ya dia terpengaruh, dia pengen beli mainan, terpengaruh. Ketika mulai SMA, sudah mulai dewasa, ada temannya yang gak masuk kelas karena ada pertunjukan, ya dia ikut-ikutan, terpengaruh. Ada banyak orang Kristen terpengaruh. Terpengaruh sekarang sangat besar pengaruhnya. Ada banyak orang Kristen terpengaruh dengan ajaran yang di YouTube. Ya mereka sering nonton YouTube sih. Kalau saya nggak pernah, saudaraku, saya nggak pernah nonton YouTube yang sifatnya yang rohani. Saya nggak pernah, saudaraku. Terus terang saya nggak pernah. Ya bukan nggak boleh. Tapi jikalau saudara nggak kuat, hati-hati. Kenapa? Karena ada yang ajar di YouTube, ada banyak hal yang menyenangkan. Dan biasanya kita terpengaruh karena itu menyenangkan kita, menguntungkan kita. Jadi yang kita tertarik kenapa? Itu menguntungkan kita, menyenangkan kita. Ada yang mengajarkan, oh nggak usah persepuluhan. Oh ya ini loh ya, nggak per bulan tak. Menyenangkan kita. Berkata nggak apa-apa, nggak ibadah nggak apa-apa sekali. Nah, itu menyenangkan kita. Tapi kalau kita udah dewasa nggak masalah. Kalau iman kita kuat, kita nggak masalah kita belajar apapun, mendengar apapun. Tapi kita perlu tahu. Mari kita meyakini bahwa apa yang saudara pelajari dalam firman itulah kebenaran. Karena saudara belajar sendiri firman Tuhan. Jadi ada banyak sekali orang-orang Kristen terpengaruh. Ya karena dampaknya pandemi masih ada pandemi. Nggak apa-apa lah, nggak datang. Kan sekarang ada live streaming. Nggak apa-apa lah, nggak usah ke gereja. Ngapain? Buang-buang waktu. Kalau live streaming kan bisa sambil tidur. Sambil nonton TV, bisa. Saudara, mari kita percaya bahwa apakah saudara sungguh-sungguh merdeka? Apakah saudara sungguh-sungguh tidak dipengaruhi? Apakah saudara mampu menghadapi pengaruh-pengaruh itu? Apakah ini tanda-tanda apakah saudara sudah dewasa? Sehingga saudara tidak mampu dipengaruhi yang lain. Saudara menjadi kuat. Jadi harus dikontrol. Kedewasaan kita mengontrol hidup kita. Jadi 3 hal yang mengontrol kita dalam hidup kita. Yang pertama adalah Roh Allah yang akan selalu berbicara dalam hidup kita. Mengendalikan kita, pikiran kita dikendalikan Roh Allah. Kebenaran yang adalah Yesus Kristus, kebenaran akan mengendalikan kita, mengontrol kita. Apa yang boleh kita ucapkan melalui mulut kita, dan apa yang tidak boleh diucapkan di mulut kita. Akan mengendalikan apa yang boleh kita perbuat dan apa yang tidak boleh kita perbuat.
Dan kedewasaan kita akan mengendalikan apa kita melakukan tanggung jawab kita. Atau kita belum dewasa. Apa kita benar-benar kita dapat melakukan sesuatu. Atau kita mengabaikan sesuatu itu. Jadi kita harus mengukur kita apakah saat ini saudara sudah merdeka atau belum. Saudaraku yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang kita nggak mampu kontrol, segala sesuatu yang kita nggak mampu kendalikan, itu yang akan mengendalikan saudara dan saya. Sampai contoh misalkan, jikalau seorang ibu tidak mampu mengendalikan pengeluaran keuangan ya, artinya ya, wah ini beli, ini dibeli, jalan-jalan ke mall, wah ini perlu dibeli. Jikalau tidak bisa mengendalikan pengeluaran keuangan, ya pengeluaran itu akan mengendalikan ibu-ibu. Akan mengendalikan. Ya, wah ini beli ini, beli ini, beli ini. Jadi sangat banyak yang dibeli karena nggak mampu mengendalikan. Dan dampaknya pasti akan berimbas ke hutang. Waduh, murah itu. Bayar 10 kali loh. Bayar 10 kali, murah itu. Ambillah. Lalu ada lagi, oh ini murah ini bayar 12 kali malahan. Ambil lagi. Jadi ketika tidak mampu mengendalikan pengeluaran keuangan itu, maka pengeluaran itu yang mengendalikan saudara. Nah, Bu Thomas sejak menikah sampai sekarang selalu membuat rencana-rencana. Ya karena kita mencoba mencukupkan. Kita buat budget. Oh bulan ini kebutuhan kita sekian. Ini. Per bulan yang pertama persembahan, kedua. Ini. Supaya apa? Salah satu bagaimana kita mengendalikan pengeluaran itu. Supaya pengeluaran itu terkontrol, terkendali. Supaya cukup. Jadi kalau seorang tidak bisa mengendalikan pengeluaran keuangan, maka pengeluaran itulah yang akan mengendalikan hidupnya. Sehingga terjadi masalah-masalah keuangan, ada terlilit hutang. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali promosi-promosi yang menarik. Pintar sekali sampai mencoba bagaimana supaya menarik hati. Sangat pintar. Itu sebabnya perlu sekali mengendalikan keuangan itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan dosa, maka dosa itu akan mengendalikan saya dan saudara. Kalau kita tidak mampu mengendalikan pengaruh negatif, maka pengaruh negatif itu yang akan mengendalikan kita. Jadi segala sesuatu yang kita nggak mampu kendalikan, maka sesuatu itulah yang akan mengendalikan kita. Sehingga hidup kita tidak bebas, hidup kita diperbudak. Kata Paulus, hidup kita diperhamba. Itu karena kesalahan kita, karena kita nggak mampu mengendalikan diri kita. Sehingga kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan dalam firman Tuhan ini, saya sampaikan pada saudara, merdeka bukan bebas sebebas-bebasnya. Amin. Saudara bebas makan. Tapi pertanyaan Paulus, tidak semuanya berguna. Saya dulu suka makan, saudaraku. Wah, kalau dulu saya makan tuh, sekali makan tuh saya 2 piring nasi. Wah, 2 piring mantap tuh, 2 piring. Tapi sekarang 3 sendok udah kenyang. Kenapa? Ya karena sakit gula saya.
Saya belajar mengendalikan. Yaitu saya sendiri mengendalikan. Harus saya sendiri. Bagaimana mengendalikan. Supaya saya mengurangi nasi, bahkan total. Yang dulu 2 piring sekali makan, sekarangnya 3 sendok. Yang dulu saya minumnya harus manis. Sudah manis, harus pakai es. Itu baru minum. Segar. Karena sakit gula, sekarang nggak bisa lagi. Bahkan karena kebiasaan itu, maka minum manis saja sudah enak rasanya. Mengendalikan, harus mengontrol. Memang bebas, saya boleh bebas. Saya bebas makan 2 piring, saya bebas minum manis, tapi semuanya itu apakah berguna? Kata Paulus. Dulu waktu itu saya suka mengata-ngatain orang lain. Saya suka berbuat jahat pada orang lain, memaki-maki. Memang bebas, tapi setelah dewasa mulai mengontrol diri, mengendalikan diri emosi. Supaya apa? Seperti Paulus, supaya tidak diperhamba oleh segala sesuatu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, merdeka bukan bebas sebebas-bebasnya. Tapi harus ada mengendalikan, harus ada mengontrol. Supaya hidup kita menjadi merdeka, supaya hidup kita merdeka, maka kita harus dikendalikan. Apa yang mengendalikan kita? Dikendalikan oleh Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Dikendalikan oleh kebenaran Yesus Kristus adalah kebenaran. Dikendalikan oleh kedewasaan, oleh kematangan hidup kita. Itu yang mengendalikan kita. Sehingga kita bebas melakukan, tetapi di bawah kontrol Roh Allah, di bawah kontrol kebenaran, dan di bawah kontrol kedewasaan. Apakah saudara sudah merdeka? Mari berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan firman ini. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kita bebas melakukan apapun, berkata apapun, berbuat apapun. Tapi tidak semuanya berguna. Tapi itu akan membuat kita dibelenggu. Kalau kita nggak kendalikan, akan membelenggu kita. Kalau kita nggak mengendalikan keuangan, kita akan dibelenggu oleh masalah uang, dijerat utang. Kalau kita nggak bisa mengendalikan di dalam diri kita nggak bisa mengendalikan dosa. Dosa akan menguasai kita, hidup kita penuh dengan dosa. Karena kita nggak bisa mengendalikan itu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita, nafsu itu akan mengendalikan kita, akan mengatur kita, membuat kita diperhamba oleh nafsu itu. Mari kita akan mengendalikan. Semakin Anda dewasa, Anda akan bisa mengontrol diri. Semakin Anda mengenal kebenaran, mengenal Yesus, Anda akan semakin mampu mengendalikan diri. Semakin Anda bergaul dengan akrab dengan Yesus, Roh Allah akan semakin mengingatkan kita, mengendalikan diri saudara dan saya. Kita bebas melakukan, tapi kebebasan itu di bawah kontrol Allah, kebenaran dan kedewasaan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus ingin kebebasan kita, kemerdekaan kita adalah kebebasan di dalam kebenaran. Tuhan ingin menjadikan saya dan saudara kesaksian di tengah-tengah orang yang belum merdeka, di tengah-tengah orang yang masih menuntut, di tengah-tengah orang yang masih berbuat jahat. Kita yang telah dimerdekakan, kita adalah jadi saksi di antara sesama. Kita akan naikkan pujian ini. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar.
Nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Kita katakan ayat kedua. Hidup kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap membacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalam hidupmu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus. Saudara, sebelum kita pujikan pada tempat, mari renungkan pujian ini mengatakan pada kita, hidup kita bagaikan kitab yang terbuka dibaca sesamamu. Mari kita akan menjadikan kemerdekaan yang Tuhan berikan ini untuk hidup benar. Memang bebas, tapi dibatasi dengan kebenaran. Semakin kita dewasa, semakin mengendalikan diri, sehingga kita menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dengan pujikan bait keempat, hiduplah kini bagimu berjiwa tetapku. Kita pujikan. Hiduplah kini baginya berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang yang celah melihat Yesus dalammu. Katakan, nyatakan Yesus. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus. Katakan, sampaikan firman dengan hati teguh. Sampaikan firman dengan hati teguh.
akan Yesus dalammu. Biarlah pujian ini mengingatkan kita, memang kita merdeka. Kita memang bebas melakukan apa saja. Tapi kebebasan kita dikontrol oleh Roh Allah. Dikendalikan kebenaran firman Tuhan. Dikendalikan tingkat kedewasaan kita. Inilah kebenaran yang kita pelajari pada hari ini. Kita akan berdoa pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita menyerahkan doa kita pada Tuhan. Mari berdoa untuk pemerintah kita. Semakin mendekati pemilihan umum, semakin hangat, semakin memanas. Ada banyak sekali perkataan-perkataan yang mencerminkan kebebasan secara brutal. Kita doakan. Kita berdoa untuk saudara kita yang sakit. Kita berdoa untuk saudara kita Joel yang besok Selasa akan mulai ke Malang untuk kuliah Universitas Brawijaya. Kita doakan supaya Tuhan memberkati, Tuhan menemukan komunitas yang baru, komunitas anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita akan doa, bersyukur, bersyukurlah. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan pada kami. Kami bersyukur atas bangsa dan negara kami yang pada tahun ini, pada bulan Agustus ini memasuki usia yang ke-78 kemerdekaannya. Kami berdoa bangsa kami Bapa, Tuhan memberkati supaya kami sebagai warga Indonesia semakin dewasa, supaya kebebasan kemerdekaan itu kami maknai bukan kebebasan brutal, tapi kami maknai supaya kedewasaan kami menentukan sikap kami, membatasi aturan-aturan perundang-undangan sehingga kami berjalan sesuai dengan aturan pemerintah kami. Kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati dalam persiapan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2024. Tuhan berkati Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana, berkati supaya dapat melaksanakan tahapan demi tahapan hingga pemilihan umum berlangsung pada bulan April 2024. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, memberkati Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang akan bertindak, akan mengadili, akan membuat pemilu berjalan dengan jurdil. Kami serahkan juga untuk TNI dan Polri akan menjadi untuk menopang dalam keadilan, kebenaran dalam pemilu. Kami merindukan ya Bapa, satu kerinduan kami supaya berjalan dengan lancar, dengan damai, menghasilkan wakil-wakil rakyat baik dari kabupaten, baik wakil daerah di tingkat kota dan provinsi, wakil-wakil yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan rakyat kami. Kami juga berdoa supaya menghasilkan
pimpinan-pimpinan baik tingkat kabupaten, wali kota, tingkat 1 dan bahkan nasional. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus memberkati sehingga menghasilkan pimpinan-pimpinan yang terbaik, yang peduli, yang sungguh-sungguh punya hati untuk melayani bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini, kami menyerahkan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang besok hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 ini genap berusia 50 tahun. Tuhan memberkati pimpinan gabungan Gereja Baptis. Tuhan memberkati setiap program-program. Tuhan memberkati semua gereja-gereja, supaya semua itu diberkati Tuhan, supaya bangsa gabungan Gereja Baptis dipakai Tuhan di dalam penginjilan, penjangkauan, pendewasaan, bahkan peran di masyarakat akan semakin bertambah besar. Kami serahkan ya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan kepadamu untuk saudara kami saat ini yang sakit. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan kepaksiaan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kemampuan dapat mengontrol, mengendalikan emosinya. Kami berdoa untuk saudara kami Indra Darmawan. Kami tidak henti-henti berdoa untuk saudara kami ini Bapa. Berkati Tuhan, supaya dia terus dijamah Tuhan, hatinya dijamah Tuhan, sistem carapnya dijamah Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dipulihkan dari sakit yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk saudara kami yang disembuhkan. Ada banyak saudara kami yang flu, yang batuk. Kami serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan memberkati dan menyembuhkan tiap-tiap saudara kami ini. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Joel. Kami bersyukur Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Joel boleh diterima dengan jalur prestasi di Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kami serahkan besok Selasa, Joel akan meninggalkan kami jemaatmu ini, akan menuju ke Malang. Tuhan sertai dalam perjalanan. Tuhan pertemukan di Malang dengan komunitas anak-anak yang mengasihi Tuhan, supaya Joel terus dipengaruhi kebenaran dalam hidupnya. Berkati Bapa, pertemukan dengan gereja yang sungguh-sungguh Tuhan siapkan. Kami berdoa supaya di Malang Joel semakin setia pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberkati mulai start belajar sampai lulus nanti dengan kesuksesan yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, silakan berdoa dalam pribadi saudara, menyerahkan pergumulan saudara. Dengan iman Tuhan mendengar doa saudara, Tuhan menolong dan menjawab doa saudara.
Mari berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah karena kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Pada kami ya Tuhan, agar seluruh hidup kami rela kami baktikan. Sidang jemaat diberikan kesempatan beberapa saat ke depan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu.